Banyak masalah sosial di masyarakat, termasuk perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang melanggar norma-norma sosial atau aturan yang berlaku di masyarakat. Contohnya akhir-akhir ini, kita membaca, melihat, ataupun menonton cukup banyak berita terkait dengan pelecehan seksual. Bahkan, kali ini pelecehan seksual sudah terjadi di ranah ataupun lembaga yang justru kita pikir tidak mungkin terjadi yang namanya pelecehan seksual, karena lembaga-lembaga ini adalah lembaga yang terhormat. Tapi nyatanya pelecehan seksual itu ada di sekitar. Pelecehan seksual bukan hanya terjadi pada perempuan, tapi laki-laki pun mungkin mengalami yang namanya pelecehan seksual. Tapi 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Sementara mitos berkata pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan yang sedang sendiri di malam hari, di tempat sepi, berbusa mini. Siapa bilang? Data memang menunjukkan sebagian besar tindak pelecehan masih menyasar perempuan. Tapi, coba dengan lokasi yang paling banyak menjadi latar belakang terjadinya pelecehan seksual. Jalan umum, transportasi publik, lalu sekolah dan kampus. Semuanya adalah ruang publik. Dan kasus pelecehan seksual yang paling tinggi di ruang publik. Bukan di malam hari, tapi terjadi di siang hari. Ya, di siang hari. Tanpa gelap memberi kesempatan untuk bersembunyi. Ditambah lagi, jenis pakaian yang dikenakan korban secara statistik bukanlah faktor yang signifikan. Jadi, sudahi sajalah perbincangan tentang pelecehan seksual yang berangkat dari menakar ketelanjangan dan menghakimi korban. Faktanya, siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan. Kita tidak hanya berbicara soal sentuhan, tapi juga apa yang disebut catcalling, stalking, melakukan paksaan kencan, pertanyaan yang terlalu pribadi, atau sederet lainnya juga. Atau mungkin pelecehan melalui dunia maya lewat komentar-komentar yang tidak sepatutnya. Teman-teman, pelecehan seksual di ruang publik ini bukan sebatas tentang berapa angka korban, tapi juga batu sandungan bagi sepak terjang perempuan. Kita perempuan jadi harus terbatasi ruang geraknya, diciutkan nyalinya, dipasung ekspresinya, diberatkan langkahnya, dan dibuat bertanya-tanya, apakah diri kita berharga? Ini semua terjadi dari ruang publik, tempat yang seharusnya terlindungi karena teroreh kata publik. Iya, bahkan semua itu kadang-kadang terjadi seketika di hadapan kita. Sementara kita hanya menjelma sepasang mata yang terpaku dan membatu. Mungkin terlalu takut, terkejut, atau bimbang, ragu-ragu. Atau seperti yang terdata pada 91% dari kita tidak bisa melakukan apapun karena tidak tahu harus berbuat apa. Padahal kita sebagai bystander yang aktif seharusnya bisa memberikan perbedaan. Pertanyaannya, apa yang sungguh bisa kita lakukan? Salah satunya adalah metode yang bernama 5D atau 5D. 5 cara melindungi seseorang yang mengalami pelecehan. Terdiri dari ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, dan direka. Yang pertama, ditegur secara tegas tanpa babi bu kita beraksi menghentikan pelecehan. Misalnya dengan menegur pelaku seketika. Dengan menegur pelaku seketika, saat ini adalah metode paling jitu, tapi juga paling beresiko. Perlu keberanian dan harus dipastikan situasi kita aman. Karena bisa saja si pelaku berbalik menyasar kita. Begitu pula dengan korban. Pastikan posisinya tidak malah jadi lebih rentan ketika kita mengintervensi aksi si pelaku. Pikirkan apakah situasinya tak berpotensi memburuk
Apakah memang korban sedang berharap seseorang membelanya? Yang kedua, dialihkan. Caranya dengan mengalihkan perhatian si korban maupun pelaku, sehingga pelecehan yang sedang terjadi bisa terhenti. Intinya, ciptakan gangguan untuk aksi pelecehan itu. Caranya bermacam-macam. Misalnya, tiba-tiba mengajak ngobrol pelaku atau korban seperti, "Maaf, sekarang jam berapa ya?" Atau bertanya alamat. Sok kenal amat sangat diizinkan dalam situasi seperti ini. Yang ketiga, dilaporkan. Bila kita punya pertimbangan untuk khawatir melakukan pencegahan sendirian, kita bisa mencari bantuan ke orang lain. Pertolongan bisa dicari dari petugas keamanan ataupun siapapun orang terdekat yang sanggup diajak bekerja sama melakukan intervensi. Melapor polisi juga bisa menjadi pilihan, tapi perlu diingat, tidak semua korban akan merasa nyaman dengan keterlibatan polisi. Jadi, andalkan penilaian terbijak kita. Yang keempat adalah ditenangkan. Ditenangkan untuk aksi pelecehan yang berlangsung sekejap atau memang sudah terjadi, kita bisa memberi dukungan dengan menanyakan kondisinya setelah kejadian. Ajak dia duduk, tenangkan dirinya, lalu tawarkan bantuan apa yang sekiranya bisa diberikan. 1. Jangan memperparah keadaan dengan menanyakan atau mengorek-ngorek hal yang tidak perlu. Terakhir, direkam. Kita bisa mendokumentasikannya, aksi pelecehan itu, sehingga korban terbekali bukti bila ia ingin melaporkan rekamannya. Kita perlu fokus ke aksi pelaku serta sebisa mungkin merekam pula petunjuk lokasi, seperti merekam jalan atau bangunan populer dan menyebutkan tanggal dan waktu. Wajib dicatat. Jangan malah langsung menyebarkan rekamannya atau mengunggahnya ke media sosial. Biarkan korban yang menentukan apa yang ingin ia lakukan dengan rekaman itu. Lalu, apa sih sebenarnya yang terjadi pada korban pelecehan seksual? Apa dampak secara psikologis yang mungkin terjadi pada mereka? Dalam kondisi pelecehan seksual, biasanya seseorang akan nge-freeze. Secara psikologis, ketika kita sadar bahwa kita telah dilecehkan secara seksual, ada satu kondisi yang disebut dengan tonic immobility. Tonic immobility yang membuat seseorang menjadi susah bergerak. Dia menjadi susah meronta-ronta, susah untuk berteriak, sulit untuk mengatakan tidak, sulit untuk keluar dari situasi tersebut. Kenapa? Karena pada saat itu kita sedang berada dalam kondisi yang mengancam menurut kita. Ketika kita berada dalam kondisi yang mengancam, kemudian secara fisik maupun psikis, badan kita seolah membeku. Kita menjadi bingung apa yang kemudian harus kita lakukan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa bukan saatnya kita menyalahkan korban pelecehan seksual. Bukan karena si A memakai baju yang terlalu seksi, atau si B punya teman lawan jenis yang terlalu banyak, atau si C yang memang tidak bisa menjaga pelakunya pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah salah satu dari pelaku. Dalam beberapa konteks, banyak sekali korban yang memang tidak berani untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi sama dia. Kenapa? Karena pelecehan seksual bisa berdampak secara psikis cukup buruk terhadap beberapa orang yang mengalaminya. Beberapa dampak yang buruk yang dialami oleh orang yang mengalami pelecehan seksual diantaranya adalah kehilangan kepercayaan diri, kehilangan rasa berharga, mengalami stres yang berkepanjangan, depresi, bahkan sampai trauma ataupun ada keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Dampak yang cukup besar yang dimunculkan dari pelecehan seksual membuat seseorang menjadi bingung kemana dia harus mencari pertolongan. Apa yang kemudian harus dia lakukan? Nah, dia merasa bahwa dia sudah tidak ada lagi nilainya. Dia merasa dia sudah tidak ada artinya lagi. Sehingga
kemanapun ia mencari bantuan, ya hasilnya akan tetap sama saja. Ditambah budaya untuk menyalahkan korban, budaya bahwa pelecehan seksual terjadi karena memang kita yang tidak bisa menjaga diri, membuat korban pelecehan seksual takut untuk berbicara. Belum lagi efek yang ditimbulkan secara sosial. Misalnya dikucilkan, dianggap tidak suci lagi, dianggap malu-maluin keluarga, atau bahkan takut untuk tidak diterima di lingkungan masyarakat. Kemudian membuat korban pelecehan seksual menjadi lebih stres dan juga depresi. Dalam hal ini, bagi siapapun orang-orang yang pernah mengalami pelecehan seksual, tidak ada salahnya untuk meminta pertolongan. Mungkin setiap orang pernah mengalami hal yang berat dalam hidupnya, termasuk pelecehan seksual. Dan tentu bukan hal yang mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Mari kita beri dukungan, mari kita beri pelukan, mari kita buat mereka sadar bahwa mereka tidak sendirian. Selalu ada kita yang bisa melihat mereka sebagai diri mereka sendiri, bukan dengan label korban pelecehan seksual, bukan karena mereka dengan label orang yang pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi marilah kita melihat mereka sebagai manusia seutuhnya, yang punya potensi, kelebihan, punya kekuatan. Kita dukung sebisa kita. Kita temani dia, kita coba rangkul dia, supaya dia bisa bangkit kembali. Semoga pengetahuan ini menciptakan kesanggupan, menggendurkan kebungkaman. Tidak pernah ada istilah orang asing ketika yang dibutuhkan adalah sikap saling jaga, saling bela, karena kita berharga.